Yang pertama, keindonesiaan orang Indonesia itu ya, dibangun dari sebuah situasi ketika bangsa Indonesia ini menjadi bangsa terjajah. Kemudian yang kedua, keberagaman etnis dan bahasa yang ada di Indonesia ini luar biasa. Kemudian yang ketiga, faktanya adalah bahasa Melayu yang waktu itu menjadi lingua franca dan sebagian besar karya tulis ya, itu dalam bahasa Melayu pada saat itu. Kemudian yang keempat, pada tanggal 28 Oktober ya, tahun 1928 ada pernyataan bahwa yang namanya bahasa yang dipakai sebagai pergaulan, sebagai bahasa persatuan, sebagai bahasa yang dijunjung tinggi oleh para pemuda pejuang itu dinamai bahasa Indonesia. Disemaikanlah pada saat itu bahasa Indonesia ini menjadi ideologi pergerakan kemerdekaan Indonesia. Sehingga satu nafas ya. Para pemerhati sejarah perkembangan bahasa Indonesia mengetahui betul bagaimana pertentangan pemikiran antara orang-orang yang masih tetap mau menggunakan nama bahasa Melayu dengan menggunakan nama bahasa Indonesia. Misalnya Muhammad Yamin ketika berdiskusi sangat hebat ya dengan ini gedung ini dinamakan sebagai gedung Tabrani, karena Tabrani lah yang kemudian mengusulkan nama bahasa itu adalah bahasa Indonesia. Kemudian dia masuk ke dalam fase kedua dalam perkembangan bahasa Indonesia itu, yang saya sebut sebagai fase pengukuhan. Tanggal 18 Agustus 1945, satu hari setelah Indonesia dinyatakan merdeka, maka Undang-Undang Dasar 1945 itu disahkan, dan ini adalah pengukuhan yang sampai hari ini tidak pernah diubah. Begitu banyak negara yang tidak memiliki pernyataan yang secara tegas seperti halnya bangsa Indonesia yang menyatakan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa negaranya. Fase ketiga ini saya menyebutnya fase perumusan, ya, fase pengembangan. Jadi secara sistematis bahasa Indonesia itu dikembangkan. Apa yang dikembangkannya? Pertama tata bahasanya, kemudian ada kamusnya, kemudian karya sastranya ditulis, kemudian bahasa Indonesia diajarkan sebagai mata pelajaran wajib, ya, mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Kemudian buku pelajaran diterbitkan, ya, didistribusikan. Kemudian bahasa Indonesia mengatasi kendala komunikasi antar etnis. Dengan bahasa Indonesia kita berkomunikasi orang dari Sabang sampai Merauke dengan berbagai macam latar belakang bahasa dan etnis, kebudayaan dengan satu bahasa Indonesia. Kemudian bahasa Indonesia juga menjadi identitas baru sebagai bangsa yang merdeka. Karena kita menyatakan Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus, kemudian pada hari berikutnya Undang-Undang Dasar 45 itu dinyatakan berlaku begitu, dan di situ ada bahasa Indonesia. Dan lama-kelamaan ya, sampai sekarang ini, karena tadi bahasa Indonesia diturunkan dari bahasa Melayu, faktanya saat ini adalah rasa bahasa Melayu terus mengalami pengurangan. Jadi semakin lama semakin berkurang rasa Melayunya. Yang muncul adalah rasa Indonesianya begitu. Ya, bukan rasa Melayu tapi rasa Indonesia yang dibangun berdasarkan kesepakatan, baik itu tata bahasanya, kosakatanya, sastranya. Fase yang keempat itu adalah fase pembuanaan, fase globalisasi, pengglobalan, penduniaan bahasa Indonesia. Sebagai bangsa besar, maka bangsa Indonesia ingin menjadikan bahasanya sebagai salah satu bahasa dunia. Dan ini yang dicantumkan di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Di sini, ya. Maka kita memunculkan istilah dengan diplomasi bahasa. Kemudian ini capaian BIPA. Jadi kalau kami mengatakan saat ini sudah ada di 52 negara pembelajaran BIPA ini dengan dukungan sekitar 428 lembaga dan ada 154.000, ya ini data yang sebelumnya, data terakhir itu sekitar 154.000 pembelajar
Artinya pada saat yang sama kami bukan hanya mengajarkan bahasa Indonesia untuk kepentingan komunikasi sehari-hari, tapi juga untuk kepentingan pengkajian sastra. Kami melakukan diplomasi bahasa secara terintegrasi. Kami menggarap semua lini, apakah itu melalui jalur keperwakilan Indonesia di luar negeri, melalui diaspora, melalui kementerian dan lembaga yang ada di Indonesia yang terkait secara langsung ataupun tidak langsung terkait dengan urusan keluar negerian. Ya. Kami lakukan secara konsisten begitu. Setiap langkah kami ukur keberhasilannya. Kalau misalnya ada yang kurang kami perbaiki. Ya. Dan kami sekarang sudah memiliki satu dokumen yang kami sebut dengan peta jalan penginternasionalan bahasa Indonesia. Kemudian yang ketiga, ada satu strategi kami sebut dengan strategi lompatan katak, ya, frog leap gitu, ya, lompatan katak. Jadi kita bukan hanya bicara pada level kecil di Indonesia, di ASEAN, ya, tapi kita juga melompat ke tataran dunia yang lebih luas, ya. Nah, dari strategi lompatan katak ini, ya, pada tanggal antara 7 sampai 22 November yang akan datang, itu akan diputuskan oleh UNESCO dalam sidang umumnya, apakah diterima sebagai bahasa resmi di sidang umum UNESCO atau tidak. Nah, ini adalah strategi lompatan kata kita ke sana, ya, ke level dunia. Kemudian yang kedua, pada sidang yang sama, kami juga mengusulkan peringatan 100 tahun Abdullah Akbar Nafis, kita kenal dengan A.A. Nafis, sebagai sastrawan Indonesia yang sangat terkenal, ya, dengan karya-karyanya. Untuk tahun depan 2024 itu diperingati sepanjang tahun, ya, dan akan ada diskusi-diskusi tentang kesastraan Indonesia di UNESCO dan lembaga-lembaga lainnya. Nah, sebagai paparan strateginya gitu ya, ini kami punya peta jalan internasionalisasi gitu ya. Kemudian kami akan membentuk tim kurator nanti yang akan memilih karya-karya sastra Indonesia yang mana sih sesungguhnya yang bisa kita dorong untuk menjadi bahan kajian untuk sastra-sastra dunia begitu. Kenalkan, nama saya Deborah. Saya tinggal di Belanda dan saya belajar bahasa Indonesia selama 18 minggu di Training Indonesia. Bahasa Indonesia mungkin bisa menjadi bahasa dunia karena banyak orang punya hubungan dengan negeri Indonesia di seluruh dunia. Sekarang saya belajar bahasa Indonesia. Semoga ada banyak pada masa depan, ada banyak wisatawan dari Indonesia yang akan berkunjung ke Rusia. Menurut saya, bahasa Indonesia akan menjadi bahasa dunia. Semakin banyak orang di seluruh dunia kagum kepada budaya Indonesia dan tertarik untuk mempelajari bahasa Indonesia. Selain itu, perekonomian Indonesia tetap berkembang sangat cepat dan sudah merupakan salah satu perekonomian yang paling kuat di Asia Tenggara. Saya ingin belajar bahasa Indonesia karena saya pikir bahasa Indonesia adalah bahasa yang besar di dunia. Bagi saya, belajar bahasa Indonesia tidak hanya belajar bahasa, tetapi juga belajar tentang Indonesia, dan itu adalah budaya. Semakin saya tahu tentang hal itu, semakin saya mencintai Indonesia.
Menurut saya, bahasa Indonesia bisa menjadi bahasa global karena Indonesia dikenal sebagai negara budaya yang indah. Dengan begitu, dapat membuat orang asing jatuh cinta. Pastinya, banyak orang akan tertarik untuk belajar bahasa Indonesia setelah mereka mengenal Indonesia. Hai, nama saya Ayu Hancock dan saya belajar bahasa Indonesia di Australian National University. Saya sudah belajar bahasa Indonesia di ANU untuk 2 tahun. Dan menurut saya manfaat belajar bahasa Indonesia adalah Anda bisa mendapatkan teman baru, bisa membuat keahlian baru, dan semoga bahasa Indonesia bisa menjadi bahasa global di masa depan. Manfaat yang saya dapatkan setelah belajar bahasa Indonesia adalah saat dapat mengetahui lebih banyak tentang budaya Indonesia, dapat berkomunikasi dengan orang Indonesia, dan dapat mengikuti lomba pidato dalam Festival Handai, serta mengikuti lomba bercerita dengan menggunakan bahasa Indonesia. Saya sangat senang belajar bahasa Indonesia. Mudah-mudahan ke depannya saya mendapatkan kesempatan untuk mempelajari bahasa Indonesia lebih dalam lagi.